Yos nakama, selamat datang di Lifestyle Anime. Akhirnya One Piece chapter 1123 sudah rilis versi bajak lautnya. Inilah saatnya Mimin untuk mereview sekaligus menganalisis One Piece chapter 1123. Sebelum kalian menikmati videonya, jangan lupa klik tombol like-nya ya. Hayo, udah belum like dari kalian akan menambah semangat Mimin untuk memberikan informasi mengenai One Piece pada nakama all players sekalian. One Piece chapter 1123 mendapatkan judul 2 minggu yang kosong, di mana chapter kali ini banyak mengisi plot hole yang terjadi dalam arc Egghead. One Piece chapter 1123 diawali dengan memperlihatkan kondisi Pulau Egghead pasca ledakan haki raja milik Joy Boy. Angkatan Laut dari markas pusat mencoba memonitor armada di Pulau Egghead, namun mereka tak mendapatkan respon apapun. Semua kru Angkatan Laut termasuk para wakil Admiral Angkatan Laut diperlihatkan pingsan karena terkena haki raja milik Joy Boy. Menariknya adalah Vice Admiral Doll terlihat pingsan dalam keadaan masih berwujud bocil FF karena efek buah iblis milik Pony. Kemudian salah satu anak buah Dory dan Brogy mengkonfirmasinya menggunakan teropong bahwa seluruh Angkatan Laut di pesisir Pulau Egghead telah pingsan. Dan disitulah Dory dan Brogy mengakui jika haki raja barusan sangatlah kuat, bahkan lebih kuat dari haki raja milik Jackie. Namun haki raja tersebut tidaklah agresif. Akhirnya terungkap alasan mengapa hanya pihak Angkatan Laut dan Gorosei saja yang terkena efek dari ledakan haki milik Joy Boy. Padahal haki rajanya sudah sampai skala satu Pulau Egghead. Makna dari tidak agresif ini berarti haki raja Joy Boy hanya mengincar musuh saja. Emmet melepaskan haki raja Joy Boy dengan tujuan untuk melindungi Luffy dan nakamanya, sehingga mereka tak akan terkena dampak dari haki raja milik Joy Boy itu. Berbeda dengan haki raja Shanks, kita sempat melihat Shanks menggunakan haki raja yang sangat kuat ketika di Wano Kuni, tepatnya saat dia gunakan untuk mengusir Admiral Green Bull. Terlihat hakinya sangat agresif hingga membuat awan menjadi gelap dan ombak menjadi bergemuruh. Bahkan para kroco Shanks juga pingsan ketika dia menggunakan haki rajanya tersebut. Luffy yang masih dalam wujud gear kelimanya berterima kasih pada Emmet, namun robot raksasa itu tak memberikan jawaban apapun. Emmet sepertinya memang sudah kembali tertidur setelah dia berhasil membantu Luffy untuk melarikan diri. Tak berselang lama energi Luffy pun habis saat kembali ke kapal. Dia terlihat berubah ke wujud kakek Sugiono dan saat ini berada di pangkuan Puba Uhui milik Nami. Inilah efek samping yang harus segera diatasi oleh Luffy karena dia harus mendapatkan asupan banyak makanan untuk memulihkan tenaganya lagi. Berbeda dengan efek samping dari gear keempatnya, dia akan lemah selama 10 menit karena terlalu banyak menggunakan haki. Namun di wujud gear kelimanya ini, dia harus makan banyak untuk memulihkan kembali kekuatannya. Berbicara mengenai energi, apakah Mother Flame bisa mengatasi efek samping dari Gear 5 milik Luffy ini? Dalam flashback Vegapunk di chapter 1123, dijelaskan jika Vegapunk menggunakan Mother Flame sedikit demi sedikit untuk energi para Seraphim. Kemudian Vegapunk juga mencoba untuk menggunakan Mother Flame sebagai sumber energi dari robot raksasa kuno. Dan terakhir, Vegapunk juga sadar jika Mother Flame yang dicuri oleh Hiyok telah digunakan oleh pemerintah dunia untuk menggerakkan senjata kuno dan menggunakannya untuk melenyapkan kerajaan Lucia. Akhirnya terungkap pada chapter kali ini mengapa Vegapunk Saka bisa menceritakan pada Dragon jika sebentar lagi Dr. Vegapunk akan meninggoy. Dan alasan mengapa Vegapunk lebih memilih mati saat insiden di Pulau Egghead. Ternyata dia sudah mengetahui jika penelitiannya terhadap abad kekosongan sudah bocor. Dan Yoklah yang membocorkan semuanya. Namun Vegapunk asli, Saka dan Pythagoras menghapus ingatan mereka selama 2 minggu ke belakang, sehingga mereka tak mengingat jika Yoklah sang pengkhianatnya. Akan tetapi berkat catatan yang ditinggalkan oleh Dr. Vegapunk sebelum dia menghapus ingatannya itulah yang membuat dia yakin jika dia harus mati. Dan dari kematiannya itu akan memicu suatu kejadian besar yang dapat mengguncang dunia. Film panas milik Vegapunk yang tersebar ke seluruh dunia lah yang menjadi akibat dari kematian Dr. Vegapunk. Film yang berisikan tentang sedikit sejarah mengenai abad kekosongan, mengenai senjata kuno yang telah menenggelamkan kerajaan Lucia dan daratan bumi di 900 tahun yang lalu. Serta Joy Boy yang meninggalkan harta karun One Piece, di mana siapapun yang bisa mendapatkannya
akan berpotensi untuk mengubah dunia ini. Pesan yang membuat dunia semakin bergejolak. Seluruh dunia panik dan para bajak laut semakin bersemangat untuk mendapatkan harta karun One Piece. Namun Vegapunk menitipkan pesan terakhirnya pada Sanji dengan berkata jika dia ingin kelompok topi jeramilah yang mendapatkan harta karun One Piece. Vegapunk pasti tak sembarangan mengatakan hal tersebut. Dia sedikit banyak mengetahui tentang sosok Joy Boy. Joy Boy adalah pengguna buah iblis Nika dan saat ini Luffy lah yang memilikinya dan dia sudah berhasil membangkitkan buah iblis tersebut. Ditambah lagi Luffy adalah penyandang Namadi. Dalam pesannya, Vegapunk juga memberikan perhatian khusus pada seluruh penyandang Namadi di seluruh dunia. Sehingga Vegapunk yakin jika Luffy lah sosok yang diinginkan oleh Joy Boy untuk mewarisi apa yang ada di Pulau Laftel. Harta karun One Piece. Yang paling menarik dari chapter kali ini adalah tentang Haki Raja milik Joy Boy. Selain Haki Rajanya bisa disegel, Haki Raja Joy Boy juga tidak agresif, meskipun kekuatannya sangat besar. Dimana konsep baru dari Haki ini bisa memiliki hubungan dengan konsep membuat pedang menjadi hitam permanen. Selama ini konsep menghitamkan pedang yang dilakukan oleh para pendekar pedang adalah dengan mengaliri haki mereka pada senjata dan melapisinya dengan armamen daki. Sehingga akan menjadi berbeda jika sang pendekar pedang menyegel haki mereka di dalam pedang. Namun dengan catatan jika haki yang dialiri ke dalam pedang adalah haki level tinggi yang tidak agresif. Masih ingat dengan konsep Ryo yang dapat menghancurkan benda dari dalam, yaitu dengan cara mengaliri haki masuk ke dalam benda tersebut. Karena haki yang dimasukkan bersifat merusak, akhirnya benda yang dialiri haki tersebut pun hancur. Ternyata masih banyak tingkatan haki yang memang harus dikuasai terutama untuk Luffy. Jika kalian sadari, pada chapter kali ini terlihat jika Dory dan Brogy sangat memahami tentang haki raja. Elbaf penuh dengan para kesatria, bahkan legenda Dewa Matahari Nika pun berasal dari sana. Luffy akan belajar banyak hal di Pulau Elbaf, mempelajari mengenai sosok Nika, serta mempelajari untuk meningkatkan kemampuan haki yang dia miliki. Itulah yang akan dilakukan oleh Luffy di Elbaf. Berbicara mengenai Elbaf, sosok Usopp tak boleh dilewatkan. Usopp yang paling bersemangat untuk pergi ke Pulau Elbaf yang memang menjadi pulau impiannya. Elbaf akan menjadi tempat transformasi Usopp untuk menjadi ksatria paling berani di seluruh lautan. Mau dapat uang hingga 50.000 gratis dan bisa langsung ditarik? Buka tabungan di aplikasi Neobank sekarang juga. Karena di aplikasi ini kalian bisa dapatkan banyak uang tunai gratis. Serta banyak sekali diskon-diskon menarik yang bisa kalian dapatkan. Gaskan! Link ada di kolom deskripsi ya nakama. Namun sebelum Mimin masuk ke dalam pembahasannya, Laftel Anime yang berkolaborasi dengan Misfit Society kembali mengeluarkan kaos terbaru nih, yaitu desain Zoro dalam mode Asura loh. Keren banget pokoknya. Gak percaya? Silahkan dicek di short videonya. Bagaimana? Keren kan? Bagi kalian nakama Oplayer, terutama para fan gaynya Babang Marimo, kudu wajib harus punya baju ini. Gaskan! Link pemesanan ada di kolom deskripsi ya nakama. Yos nakama, itulah video analisis untuk One Piece chapter 1123. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini ya, agar nakama semua tak ketinggalan info menarik seputar One Piece. Arigatou.